Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa dengan saya Solikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana memulai belajar CorelDRAW dari nol. Jadi benar-benar ini sangat dasar sekali ya. Mungkin yang belum pernah memegang CorelDRAW sama sekali, hari ini kita belajar mulai dari awal. Jadi silahkan like, subscribe, jangan lupa kemudian disebar ke teman-teman yang lain bila mana tutorial ini sangat bermanfaat. Ya baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan Corel 2018. Nanti teman-teman bisa seandainya tidak sama dengan saya tipe versinya itu bisa nanti disesuaikan. Kira-kira menu-menunya, tool-toolnya tidak akan jauh berbeda. Ya. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, kita buka dulu CorelDRAW-nya ya. Ini kebetulan saya sudah membuka. Kalau belum dibuka, diinstal, kemudian kita buka seperti biasa ya. Kita tunggu loadingnya. Jadi ini benar-benar tutorial untuk pemula ya. Jadi yang sudah ahli, silahkan nanti kita bisa sharing ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, pertama kali kita membuka CorelDRAW itu pasti akan muncul seperti ini ya, file new. Nah, ini kita bisa menyesuaikan bidang kerjanya. Kita mau kerja di ukuran berapa. Nah, ini secara defaultnya ini size-nya A4. Ini saya abaikan saja ya. Size A4 dan lain sebagainya ini saya abaikan. Nanti di pengaturan lebih lanjut kita akan membahas bagaimana membuat bidang kerja yang baik ukurannya. Oke. Saya oke saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Jadi kita untuk belajar CorelDRAW dasar, kita tidak perlu menghafalkan tool-tool yang ada di CorelDRAW semua. Nah, seperti ini banyak sekali tool-tool ya ini ya. Ini satu tool itu isinya banyak. Di sini perhatikan ini ada segitiga kecil hitam. Ketika Anda klik ini nanti muncul yang lainnya ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Jadi isinya banyak sekali ya. Jadi kita nggak perlu menghafal ini fungsinya untuk apa, ini artinya untuk apa, ini gambarnya bagaimana caranya. Kita tidak perlu menghafal satu-satu. Nah, terus caranya bagaimana supaya cepat bisa? Nah, ini kita pengenalan dulu. Nanti kita sistemnya membuat project ya. Kita project dari yang sederhana, kemudian meningkat, meningkat dan seterusnya. Perhatikan di sini menu yang memang harus kita ketahui dulu di menu file. Ini lihat di menu file. Ini ada file new. File new itu adalah untuk membuat layar kerja baru. Ya, ini file new membuat layar kerja baru. Sedangkan file open adalah untuk membuka. Kemudian file save itu untuk menyimpan ya. Kenapa ini save-nya mati? Karena kita belum membuat apapun. Misal saya sudah membuat kotak di sini, maka di sini file save-nya akan muncul ya. Jadi file save. Save as itu untuk menyimpan dengan nama lain, namanya file save as. Nah, kemudian yang lain ini kita abaikan dulu nanti sesuai peruntukannya. Kemudian ini nanti ada menu-menu ini saya abaikan dulu ya. Yang pertama kita kuasai bagaimana cara membuka dan menutup serta menyimpan. Membuka, bekerja, menyimpan, kemudian menutup. Itu yang pertama ya. Jadi saya tulis di sini satu, kenali cara membuka, menyimpan dan menutup. Nah, ini wajib dipelajari dulu. Oke. Selanjutnya kita lihat di toolbar sini di bagian bawah menu. Di sini ada A4, berarti ini adalah ukuran kertas tadi yang kita setting A4. A4 itu ukuran berapa? 210 kali 297 mm. Nah, kenapa di sini terdeteksi milimeter? Kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada unit. Nah, ini biasanya defaultnya adalah milimeter. Tetapi kita akan lebih nyaman ketika bekerja dalam sentimeter. Berarti ini saya rubah menjadi sentimeter. Ya, kita cari sentimeter. Nah, seperti ini. Kita sudah mempunyai ukuran A4 21 kali 29,7 cm. Kemudian di sini ada pengaturan potret dan landscape. Perhatikan di layar. Ini akan berubah ya dari yang ini landscape. Ini vertikal, ini horizontal ya. Ya, ini potret, ini
landscape. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada apa ini? Ini adalah jarak ya, jarak ketika kita menggerakkan keyboard panah itu jaraknya 0,01 cm. Nah, nanti di awal kita belum menggunakan ini, jadi diabaikan saja. Nah, kemudian kita pelajari tool yang bawah ini ya. Yang pertama kali ini adalah pick tool. Pick tool ini untuk memegang. Jadi kontrol utamanya nanti pick tool. Setelah kita menggambar, kemudian kita ingin menggeser, memperbesar, memperkecil, kita pakainya pick tool ya. Jadi setelah kita membuat apapun, nah kita kembali ke pick tool. Klik pick tool, lalu kita bisa menggeser, memperbesar, dan memperkecil. Nah, ini adalah fungsi utama dari pick tool. Select, position, or transform object. Jadi menyeleksi, memposisikan, dan menggeser objek. Itu namanya select tool, pick tool ya. Kedua ini ada shape tool. Shape tool ini untuk mengedit ya, mengedit dari objek. Nah, tetapi ini shape tool nanti kita lewati dulu. Hari ini kita belum shape tool, kita penalaran dulu. Ya, yang belum perlu akan saya lewati daripada nanti bingung. Jadi memang urutannya seperti itu ya. Nah, pick tool. Kemudian kita langsung belajar ini, rectangle, circle, dan ellipse ya, maksud saya ellipse. Kemudian ada polygon. Nah, kita coba tiga dulu ini ya untuk pertemuan pertama. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih berkembang. Oke, yang pertama saya punya rectangle atau kotak. Ini cara membuatnya adalah kita klik kiri, kemudian dilepas mouse-nya, kita drag ya. Tidak dilepas mouse-nya, tapi kita klik kemudian kita drag. Dragnya kemana? Bebas, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah. Nah, ini otomatis kita bisa membuat sebuah kotak. Perhatikan, kotaknya di sini adalah tidak presisi, antara panjang dan lebar berbeda. Supaya bisa tepat presisi, maka ketika kita klik kiri, kita geser ke kanan bawah, kita tekan kontrol CTRL ya. CTRL pada keyboard itu namanya kontrol ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu, kita klik kiri, kita drag sambil tekan CTRL. Jadinya ini akan persegi. Ya. Untuk mengeceknya bagaimana? Lihat di sini ya. Nah, ini 10,372, yang bawah juga 10,372. Ini maksudnya adalah mendatar ini jaraknya 10,32 cm, ke bawahnya juga 10,372. Saya kembali ke pick tool dengan menekan spasi ya, spasi saya tekan. Nah, di sini ukurannya 14,9 sekian kali 12,7. Kenapa berbeda? Karena tadi saya ketika menggambar kotak tidak menggunakan CTRL pada keyboard. Nah, itu ya. Jadi, untuk membuat kotak supaya simetri, tekan kontrol pada keyboard. Nah, saya ingin membuat kotak simetri dan berawal dari tengah-tengah. Nah, ini kalau saya tekan dari tengah gini, klik, saya tarik ke kanan, saya tekan CTRL, jadinya persegi, betul ya? Ya, betul, tetapi dia berpusat dari tidak berpusat dari tengah. Dia bergeser ke kanan. Nah, beda lagi ketika saya tekan shift. Nah, ini lihat, saya tekan shift sama kontrol, jadi ada dua, shift CTRL, kemudian saya klik, saya drag. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi ada dua versi ya. Kalau mau persegi, yang pertama kita klik drag hanya menekan CTRL. Dia akan persegi sesuai dengan arah mouse kita. Kalau ke kanan bawah, maka dia perseginya ke kanan bawah. Berbeda ketika kita klik drag sambil menekan CTRL dan shift, maka dia berpusat dari tengah. Ya, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk menggambar rectangle ada dua macam, kita gaya bebas atau kita gaya pakai CTRL dan CTRL shift. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita cek ukuran. Nah, perhatikan, ini saya hapus dulu. Untuk menghapus kita seleksi pakai pick tool, kemudian tekan delete pada keyboard. Ya, tekan delete pada keyboard. Nah, saya ingin membuat
kotak rectangle ukuran 20 kali 20 cm. Caranya bagaimana? Nah, ini saya kasih tahu caranya ya. Saya klik rectangle, saya klik di sini, saya tekan CTRL ya. Nah, saya menariknya sembarang, tidak saya ukur. Nah, setelah itu saya tekan spasi untuk menuju ke pick tool. Nah, saya lihat di sini. Bagian ini adalah ukuran dari objek yang kita gambar. Ini 8,573. Saya ganti ke 20 karena saya mau bikinnya ukuran 20 cm. 20, saya enter. Maka otomatis yang bawah juga ikut 20. Kenapa yang bawah ikut 20? Karena di sini lihat, ini ada gambar kunci. Nah, namanya lock ratio. Jadi rasionya terkunci. Sehingga ketika atasnya ini diperbesar, maka bawahnya juga diperbesar sesuai skalanya ya. Karena nanti ukurannya sama, saya perbesar seberapapun hasilnya sama ya. 30, 30. 15 ya, 15. Saya pengen 20 ya, 20. Enter. Nah, jadi kalau ingin membuat kotak ukuran 20 kali 20 tinggal kita klik, kita drag menggunakan kontrol lalu kita atur ukurannya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin membuat kotak 10 kali 20 cm. Caranya bagaimana? Ya, caranya saya pakai rectangle ini, saya klik kiri, saya tarik ke kanan. Ini kira-kira ya, bebas. Kemudian saya kembali ke pick tool atau tekan spasi. Nah, di sini kita rubah. Lebarnya mau berapa? 20. Perhatikan. Nah, ini kenapa ikut 9? Saya maunya 10 kali 20. Ini saya ganti 10 misal. Oh, yang atas kok tambah banyak? Tidak 20. Kenapa seperti itu? Karena kuncinya aktif. Jadi lock rasionya aktif. Dia otomatis skala ya. Nah, ini supaya tidak aktif saya klik. Nah, berarti ini sudah bisa saya rubah 20. Oke, ya kita sudah bisa membuat kotak 20 kali 20. Yang kedua adalah 10 kali 20. Ya, sangat mudah bukan ya? Nah, kemudian dengan pick tool kita juga bisa memperbesar atau mengecilkan objek yang sudah ada. Ini kotak ya, rectangle. Saya tarik ke pojok kanan atas, saya tarik ke pojok kiri bawah. Nah, ketika saya tarik ke pojok, maka dia proporsinya skala. Ya, saya ulang, saya pakai yang ini aja supaya enak. Ini ukurannya 20 kali 20. Perhatikan di sini. Ini saya tarik ujungnya. Nah, otomatis ukuran atas dan bawah akan selalu sama. Ya, karena yang saya tarik adalah ujungnya. Nah, berbeda ketika yang saya tarik adalah sebelah kanan. Nah, maka ukuran yang kanan akan lebih besar daripada yang kiri. Yang atas ini lebih besar daripada yang bawah. Saya ulang. Ya. Nah, saya tarik sebelah bawah. Nah, maka di sini akan lebih tinggi. Simetrinya sudah tidak dapat. Nah, intinya apa ini? Berarti kita ketika memperbesar atau memperkecil objek, maka yang ditarik harus diagonalnya, sudut pojoknya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ya, di mana-mana ada gambar foto. Foto orangnya itu sebenarnya kurus, tapi ternyata kok di foto kok gemuk. Nah, kenapa seperti itu? Ketika memperbesar fotonya, dia tidak ditarik dari diagonal, tetapi ditarik manual dari kanan kemudian atas, sehingga proporsi skalanya tidak tepat. Nah, hasilnya seperti itu. Kadang bergeser. Ada yang gemuk jadi kurus, kurus jadi gemuk. Oke. Nah, ini logika untuk membuat rectangle kotak sudah bisa ya. Saya kira ini sangat mudah sekali. Nah, kemudian yang kedua saya coba menggunakan ellipse. Ya, lingkaran ini kalau di CorelDRAW namanya ellipse tool. Ya, ini ada dua sama 3 point, tapi saat ini saya tidak membahas 3 point. Saya langsung ke ellipse saja. Ini caranya sama persis dengan kotak. Saya tidak akan mengulang ya. Saya cukup praktek sekali. Saya klik, saya drag. Nah, ini dragnya bebas ya. Nah, bebas. Kemudian ketika ingin lingkaran penuh, maka tekan CTRL. Jadi perlakuannya sama dengan membuat kotak ya. Kepingin simetris, kita tekan CTRL. Lihat di sini ukuran atas dan bawah sama, tidak akan berbeda.
Nah, kemudian ketika kita ingin membuat ini lingkaran dari tengah berpusat, maka kita tekan Shift sama CTRL. Dia berpusat seperti ini. Ya. Kemudian ini juga bisa ditarik-tarik manual, ya. Nah, kalau mau proporsinya tetap, maka yang ditarik adalah ujung diagonal. Jadi sama perlakuannya dengan rectangle. Nah, jadi kita sudah bisa membuat dua objek, kotak dan lingkaran. Kemudian di bawahnya lagi ada poligon. Nah, kita klik poligon. Kita klik tarik, sama, ini perlakuannya sama semua ya, hampir semua objek sama. Kita klik bebas. Nah, kalau mau simetri tekan CTRL. Kalau mau simetri dan dari tengah tekan CTRL dan Shift. Ya. Kalau mau kita pakai ukuran, gunakan pick tool ya, atau tekan spasi. Nah, lalu kita ubah ukurannya di sini ya. Ingin 10 15 ya. 15 cm. Oke. Nah, kalau saya ketik 15, ini kok tidak proporsional. Nah, supaya proporsional bagaimana? Saya ulang dulu, undo. Nah, kita klik undo atau Ctrl Z. Nah, seperti ini. Supaya ini kita besarkan salah satu hasilnya proporsional, maka kuncinya diaktifkan dulu rasionya, log rasio. Klik, saya ganti 15. Oke, maka panjang dan lebarnya akan besar skala. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kotak, lingkaran, dan segi. Segi ini segi berapa? Di sini gambarnya kok segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ini segi 5. Masalahnya bagaimana? Ya, kita lihat di sini ya. Ini secara defaultnya adalah 5. Kita bisa menambahkan segi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan seterusnya ya. Jadi bisa diatur di sini. Mau segi 3, segi 2 ada nggak? Nggak ada. Segi minimal segi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti saya sudah punya 3 objek. Nah, kita main logika lagi di sini. Ya, saya kecilkan seperti ini. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mewarnai objek ini. Nah, di sini ada sebelah kanan ada namanya palet warna ya. Palet warna ini caranya bagaimana? Nah, ini sebelum saya praktek, palet warna ini biasanya dia menempel di kanan atau bisa juga menempel di bawah, tergantung kita bisa menariknya. Jadi jangan bingung kalau punya teman-teman, punya saya kok di kanan nggak ada, adanya di bawah, tidak masalah. Bahkan ini ketika hilang pun tidak masalah ya. Ini saya silang. Nah, loh, punya saya korelnya kok nggak ada warnanya. Nah, kadang ada bingung seperti itu. Ini bisa kita munculkan, ada di menu window. Kemudian kita cari color palette. Oke, nah di sini ada default. Kita pilih default juga boleh. Nah, ini ada. Tinggal kita geser, kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberi warna ini caranya kita klik dulu bidang atau objek yang akan kita beri warna. Kemudian kita pilih warna yang di sebelah kanan. Kita klik kiri pada warna. Misal saya klik kiri warna biru. Nah, maka warnanya akan biru. Nah, kemudian ketika saya klik kanan warna merah, klik kanan ya, bukan klik kiri, maka garisnya akan berwarna merah. Nah, ini garisnya kok tidak kelihatan? Lihat di sini ketika kita menyeleksi objek, maka di atas ada yang namanya outline width. Ini akan otomatis muncul ya. Ini secara defaultnya 0,2 mm. Kita bisa memperbesar jadi misal 1 mm. Nah, ini kelihatan. Mau lebih besar lagi 4 mm. Nah, ini saya buat 4 supaya kelihatan, atau 3 aja. Oke. Nah, ketika saya klik kanan warna hijau, nah hijau, maka outline-nya warna hijau. Klik kiri warna kuning, maka dalamnya warna kuning. Jadi penggunaan warna itu kita bisa klik kiri maupun klik kanan. Kemudian kalau mau menghilangkan warna hijau gimana? Kita klik dulu objeknya, kita klik kanan tanda silang. Ingat, kliknya klik kanan. Nah, maka outline-nya akan hilang.
Nah, begitu sebaliknya, saya mau menghilangkan kuningnya, maka silangnya ini saya klik kiri. Nah, seperti itu ya. Ini saya kira sudah bisa untuk membuat warna ya. Nah, yang ini sama, saya abaikan saja. Saya klik langsung aja ini ya, ini sama. Saya kasih 1 mili, warnanya hijau. Oke. Nah, kita akan bermain logika di sini ya. Perhatikan. Nah, saya taruh seperti ini. Ini kenapa kuningnya hilang? Karena kuningnya dia tertutup bidang yang ini segi 5 ya. Lingkarannya tertutup. Nah, kita di Corel Draw itu ada fasilitas kita menyusun ya. Yang paling atas itu yang paling kelihatan. Nah, kalau kotaknya ini yang paling atas, maka yang lain akan ketutupan atau tersembunyi ya. Ya, caranya bagaimana untuk memindah-mindah? Nah, kita akan belajar di sini. Saya urutkan seperti ini supaya terlihat. Ya, ini posisi kuning paling atas, kemudian hijau di tengah dan merah di bawah. Saya mau kuning ini saya pindah di bawah hijau. Caranya saya klik gambar kuning, saya zoom ya. Ya, saya klik gambar kuning, kemudian ada menu objek ya, menu objek. Nah, ini untuk versi Corel ke yang agak lama mungkin agak berbeda, nanti tinggal disesuaikan. Kalau nanti bingung silakan bertanya di kotak komentar. Objek, kemudian ada order, ada ini ya. Kita pilih ya, to back of page. Dia akan berada di paling bawah. Nah, to page of layer, dia di bawah, paling bawah layar ya. Kalau ini bawah halaman. Back one. Nah, ini kita akan ke bawah satu. Nah, kemudian in front of. Nah, kita bisa ngeklik ya. Kita coba dulu yang back one. Nah, maka dia akan mundur satu langkah. Nah, bahasa saya mundur satu langkah. Saya ulang. Ini mau di bawah hijau, saya klik kanan, bisa ya. Tadi ada di menu objek, objek, order ya. Nah, back one. Saya mau hijaunya turun ke bawah satu, boleh dengan klik kanan. Klik kanan juga ada ya, klik kanan, order, kemudian back one. Nah, perhatikan di sini ada shortcutnya, Ctrl plus back down. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan keyboard. Ini saya klik warna kuning, saya Ctrl back down, maka dia turun sekali. Ctrl back down, dia turun lagi sekali. Ctrl back up, dia naik. Ctrl back up, dia naik. Kalau merahnya langsung bisa shift back up. Ya, dia langsung turun naik ke atas. Kalau langsung naik ke bawah, turun ke bawah, shift back down. Jadi kontrol untuk satu tingkat, shift untuk langsung ke atas atau ke bawah. Shift back up, shift back down. Control back up, control back down. Ya, itu pemahaman tentang back up, back down. Ini saya tambahkan satu lagi sebelum kita akhiri dan besok kita lanjutkan untuk project sederhana. Nah, saya ingin menggeser bagian lingkaran ini pas tepat di tengah-tengah kotak. Ada caranya? Ada. Kita tidak usah menggeser seperti ini manual karena belum tentu nanti tepat ya. Nah, caranya kita klik objek kuning, kemudian kita tekan shift, lalu kita klik objek yang merah. Jadi yang diklik adalah yang mau dipindah, diklik dulu. Baru tekan shift, lalu tekan tempat yang mau kita pindah itu. Nah, kemudian kita ada di menu objek. Nanti tadi sudah di awal saya katakan kita akan mempelajari menu-menu sesuai peruntukannya ya. Ini kebetulan kita pakai ada align and distribute ya. Align left untuk rata kiri, right kanan, top atas, bottom bawah. Tetapi kita nanti tidak pakai ini tapi pakai shortcut. Silahkan dihafalkan. Kalau left itu kiri, hurufnya L, right kanan hurufnya R, T, B, C, E. Ya, kita coba ya. Align left. Nah, maka dia rata kiri. Saya ulang. Saya klik kuning, saya tekan shift, saya klik merah. Saya mau lingkaran ini berada di kanan atas, maka kanan adalah right, huruf R ditekan. Atas adalah top, tekan huruf T. Ya, seperti itu. Boleh langsung dua huruf cepat ya. Bawah kiri berarti BL, langsung cepat aja. B sama L. Ya. Atas kiri T.
T sama L. L-nya tadi kan sudah ya. Kalau di tengah-tengah horizontal C. Nah, dia di tengah horizontal. Kalau tengah vertikal adalah E ya. Jadi kalau misal ini saya taruh di tengah-tengah, maka saya tekan klik dulu warna hijau, saya tekan shift, saya klik lingkaran, saya tekan C dan E, maka dia otomatis berada di tengah-tengah ya. Seperti itu tambahan materi terakhir. Berarti kita tadi sudah bisa apa saja. Yang pertama tadi kita sudah bisa kenali cara membuka, menyimpan dan menutup. Kemudian dua, kenali menu ukuran, kemudian cm, landscape dan horizontal ya. Maaf. Nah, tadi yang di sini ya, yang di sini ini. Nah, kemudian yang ketiga mencoba ya, maaf, belum dulu, kenali pick tool. Nah, jadi tadi saya bergerak ke sana kemari, mengklik sana sini itu semua pakai pick tool ya, geser-gesernya ya. Jadi ketika nanti yang aktif lingkaran, silakan klik pick tool atau tekan spasi, maka dia berubah jadi pick tool, kursor seperti ini ya. Ya, ini saya CE. Oke, kemudian seterusnya adalah mencoba rectangle. Nah, rectangle tadi ada banyak cara ya, kita drag manual, kemudian ada yang tekan CTRL, ada yang tekan shift ya, shift dan CTRL, kemudian belajar ubah ukuran. Kalau ubah ukuran itu perhatikan apa namanya tadi, gambar kuncinya ya, perhatikan gambar kunci ya. Ya, kemudian yang kelima, oh ini sama ya, rectangle, kemudian apa namanya, circle, polygon. Nah, ini saya anggap sama. Kemudian yang kelima, mencoba mewarnai. Mewarnai itu ada dua, ada klik kanan untuk warna outline. Outline itu garis tepi ya. Kemudian klik kiri untuk warna objek, warna dalam ya, saya mengatakan warna dalam. Kemudian yang keenam, kita coba menyusun atas bawah. Caranya apa tadi? CTRL plus pack down untuk turun, atau CTRL plus pack up untuk ke atas. Kemudian yang ketujuh adalah kita belajar align and distribute. Nah, kita hafalkan huruf T, kemudian B, L, C, R, C, E. Syaratnya align distribute harus klik dua objek. Klik dua objek caranya gimana? Klik objek pertama, lalu tekan shift, lalu klik objek kedua. Nah, ini untuk pertama kali belajar Corel Draw otodidak secara manual, atau namanya kita belajar sendiri di rumah. Caranya seperti ini ya. Jadi kita pelajari awal, sangat awal sekali, nol sekali, dari belum bisa membuka Corel itu bisa. Nanti seterusnya besok kita belajar bikin project sederhana. Kita menyambung antara rectangle, circle, polygon, kita bentuk menjadi sebuah objek yang berbeda. Nah, itu untuk materi besok. Kali ini cukup di sini. Silakan nanti dicoba di rumah ya. Silakan kalau ada kesulitan mengetik saja di kotak komentar. Bila nanti saya buka pasti saya jawab. Kalau memang tidak bisa saya jawab ya mohon dimaafkan ya, karena mungkin karena kegiatan yang lain. Jadi terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jadi kemudian share ke teman-teman apabila tutorial ini bermanfaat. Kita tunggu tutorial kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, masih dengan tema belajar Corel Draw dari nol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.